Kelas Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi there everyone, how are you today? Fine? That's good. I'm fine too. Yeah. Welcome to English subject again with me, your lecturer, Miss Lailatul Husna. So in the previous material, we have studied about the part of speech in English, especially in the major part. Do you still remember the major part in our English material before? The first one is main verb. The second one is noun. Yeah, that's right. And then the adjective. And then the last one is adverb. Do you still remember? Very good. Okay, next. Okay. Part of speech, minor part. Minor means dia kecil. Part of speech adalah kelompok kata yang kecil. Walaupun dia kecil, dia sangat berfungsi terhadap beberapa kalimat dalam mengkomposisikan kalimat tulis maupun lisan. Oke? Walaupun dia kecil, tapi dia sangat berperan dalam kita membuat kalimat, apakah itu dalam bentuk spoken atau written text. Oke. Nah, auxiliary verbs ya. Auxiliary verb itu terdiri dari yang pertama adalah to be. Ya, to be dalam present ada, you ketahui berapa? Ada 3, am, is, dan are. Lalu pada to be yang past tense kita dapat menggunakan was dan were. Oke. Auxiliary verb yang kedua bisa dilihat di sini. Auxiliary verb kedua adalah to do. Ya. Do dan does kita gunakan untuk present tense, sedangkan did kita gunakan untuk past tense. Lalu yang ketiga dinamakan dengan to have. Have dan has pada present. Nih. Ya. Have, has, yang terakhir yang kedua adalah had ini untuk past tense. Oke. Nah, seperti to be tadi, is, are untuk present, was, were untuk past tense. Yang to do dan does untuk present, did adalah untuk past tense. About modal auxiliary, modal itu dia wajib seperti ini. Sesudah modal itu harus ditambahkan verb 1. Modal ini apa? Bukan modal untuk usaha ya guys, tetapi dia adalah membantu kata kerja. Ya, membantu subjek menerangkan kata kerjanya. Contoh, I can speak English. Bukan I can to speak English. Bukan juga I can speaking English. No. Syaratnya adalah modal itu ditambah verb bentuk pertama. Oke, ini modal. Kecuali yang sudah pakai ought langsung aja pakai verb 1 ya. Boleh pakai ought ya, have to ya juga boleh. Oke, yang kedua kita namakan determiners atau ada juga menyebutnya determiners. Determiners ini adalah kata-kata yang terletak di depan noun. Nah, dia terbagi dua. Definite article dan indefinite article. Oke. Definite article itu berawalan the. Misalnya the sun. Apalagi Andy goes to school every morning. The boy never forget to kiss his mom. Nah, di sana ada the boy. The boy ini refers ke Andy. Jadi the itu juga berarti menyatakan subjek yang sudah disebutkan sebelumnya. Ya, untuk menunjukkan, ya. Sedangkan pada indefinite article terbagi dua, dan n. Dan juga m. Misalnya a house. Ya, a house.
Lalu an apple. Ada juga an apple. Nah, kenapa pakai an? Apa sih perbedaan penggunaan dengan n? Apabila kata bendamu dia berbunyi seperti konsonan, maka dia akan kita kasih di depannya. A bag, a pen, dan lain-lain. Apabila pada hal lain, for another examples indefinite article yang berawalan n, apabila kata bendamu berbunyi seperti vowel atau huruf vokal, berbunyi seperti, bukan huruf vokal tetapi berbunyi seperti, right? Oke, contohnya saja kita pakai umbrella. Ini kan umbrella berbunyi seperti huruf A, berarti di depannya kita pakai n. Sedangkan uniform kita pakai sama-sama awalan u loh, tapi bacanya adalah uniform, awalannya yu. That's why kita hanya menggunakan pada uniform dan n pada umbrella. Yeah, did you get it? Did you get my point? That's right, very good. Now, let's take a look. The third one we call as a pronoun. Oh ya, ini belum selesai ya. Demonstrative determiners lagi. Demonstrative determiner ini juga menunjukkan berapa kata benda yang akan kalian contohkan. This dan that sama artinya itu dan ini. This adalah ini, that adalah itu. This ini juga ini, tetapi nounnya plural. Those juga itu, tetapi nounnya plural juga. Contoh, this is a book. Sedangkan kalau pluralnya, these are books. Do you understand what I mean? Misalnya yang lain, that is a student. Those are students. Nah, kalau dalam contoh saya ini, you can see that the difference between the use of that and those ini terdapat pada to be dan juga objek yang berakhiran s pada yang those dan tidak berakhiran s pada yang that, karena dia antara singular dan plural. Exactly. Okay, the third one we call as pronoun atau kata ganti orang. Nah, coba mention kepada saya, kata ganti orang ini tahu berapa buah sih? Guys, do you know kata ganti orang ini ada tahu berapa macam? Ini kata ganti orang type of pronoun. Nah, itu ada berapa? Okay guys, let's move to the number 3 in minor part of speech. Number 3 is pronoun. Pronoun, how do you say pronoun in bahasa? Pronoun is kata ganti orang. Kalau di bahasa Indonesia apa aja kata ganti orangnya yang diketahui? Dia, saya, Anda, mereka, dan lain-lain. Nah, tidak ada bedanya dengan bahasa Inggris, yang membedakan hanya bahasanya saja. Oke, ini dia pronoun di dalam bahasa Inggris ya guys ya. Ini pronoun di dalam bahasa Inggris. Pronoun di dalam bahasa Inggris itu dia terbagi 3 kelompok. Personal pronoun yang ini, lalu possessive, lalu reflexive pronoun. Lalu yang di sebelah sini, ini adalah orang pertama, I, kan saya, itu selalu akan menjadi orang pertama. Kamu atau you akan selalu menjadi orang kedua. Lalu orang ketiga, itu ada he, she, dan it. Pluralnya adalah they. Orang pertama dan orang kedua itu membicarakan orang ketiga. Maka mereka ini, yang satu kelompok ini, dinamakan dengan orang ketiga. Subjek indikasinya, dia selalu terletak di depan. Misalnya, he speaks English very well. Nah, he, bukan him kita pakai. Karena him adalah untuk objek, that's right. Misalnya, she speaks to him. Nah, baru kita pakai him. Tapi jangan pakai she speaks to he. Salah, karena he adalah subjek. Ya. Kalau objek indikasinya, dia terletak di belakang subjek, predicate,
objek, kan begitu ya. Di dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama saja, yang membedakan hanya pada bahasanya ya. Lalu kelompok pronoun yang kedua kita namakan dengan posesif ya, posesif, demonstratif, posesif, lalu posesif pronoun. Nah, kalau I subjeknya, misalnya kamu ingin menyebutkan tentang my house is in Jati misalnya, my, bukan I house tetapi my ya. That house is mine. Nah, begitu caranya ya. Lalu kalau our, kalau we subjeknya, possessive pronounnya adalah ours. So as a students of Eka Sakti University, ini kampus milik kita bersama. This campus is ours ya. Kampus ini milik kita bersama. Milik kami artinya ours tersebut. Okay? Do you understand what I mean? Yang terakhir adalah reflexive pronoun, kata ganti refleksif ya. Misalnya, I make this cake by myself ya. Saya bikin sendiri nih cake ini. Diri saya lah, diri saya. Itu artinya diri saya, diri mereka, dirimu, dan lain-lain ke bawah ini. Nah, perbedaannya kalau kalian lihat, ada yang berakhiran verse, ada yang pakai self biasa. Yang pakai verse di belakang ini adalah plural semua. Nah, coba lihat. Ini kan plural semua. Semua plural. Oke. Sedangkan untuk yang singular, dia hanya pakai self biasa. Oke, do you understand what I mean? Personal pronoun, kalau subjek dia di depan, kalau objek dia di belakang. Kalau possessive demonstratif, sesudahnya harus ada kata benda. My house, our campus ya. Your apa? Your house, your book, his mother, her father, dan lain-lain ya. Okay, do you understand what I mean? Okay, let's get back to the part of speech. Number 4 is prepositions. Okay, how do you say prepositions in bahasa, you guys? How do you say prepositions? Adalah kata ke depan. Kata depan ada kita pakai untuk waktu, kata depan kita juga pakai untuk tempat ya. Lalu yang terakhir kata depannya untuk prepositions yang penting-penting. Nah, seperti ini. Kalau untuk tempat kan, waktu kan biasanya, when do you study English? I study English on Monday, for example. On kita pakai untuk waktu. Lalu in bagaimana in? Okay, when did the pandemic began? In March misalnya. Nah, itu kalian menggunakan in ya. Lalu ada at night, at the weekend, at the first night, and etc. Nah, itu ada for, ago, before, dan lain-lain. Ini sudah saya masukkan ke sini, sudah saya rangkum semua. Lalu untuk preposition place-nya, where do you live? I live in a building. Where is your mother? My mother is in the kitchen. Situ menggunakan in juga, sama-sama artinya di. Sedangkan pada waktu, pada time artinya bukan di, tapi pada. Pada bulan Agustus, bukan di Agustus, tapi pada ya. Lalu ada juga at ya, dia at itu dia ada on juga, by, next to, dan lain-lain nih, banyak. Lalu yang ketiga, ada important prepositions itu seperti from. Contoh, who gave it a present from Jen? Who gave it a present from Jen? From. Okay? Ya, namanya conjunctions. Actually, in part of speech, conjunctions ini dia terbagi 3, coordinating conjunctions, correlative conjunction, and subordinating conjunction. But for the basic one, you only have to understand about the coordinating conjunction. Coordinating conjunction terbagi 7. Kita singkat ya, conjunction itu apa ya? Conjunction itu adalah kata penghubung ya. Ya, ini for artinya karena. Lalu because bagaimana, Miss? Because masuk juga, cuman dia bukan di coordinating conjunction, tapi di subordinative conjunction ya. Lalu and, ini contohnya. Kalau and berarti 2 ide yang sama disatukan. Kalau for berarti dia need a reason ya.
Kalau nor artinya tidak juga, but artinya tetapi, lalu apa lagi? Or artinya atau, ada options. Antara kalimat yang ini dengan yang ini adalah option. Contoh, do you want to eat here? Kan orang memberikan option kepada kita. Apa mau makan di sini? Apa mau makan tempat lain? Kan gitu ya bahasanya ya. Lalu yet. Yet dengan but artinya sama. Cuman kalau but kan tetapi. Tetapinya gamblang. Namun kalau yet biasanya maupun gitu. Akan tetapi atau maupun ya. Lalu so adalah to conclude something in the event atau in the process ya. I'm late for class so I better be hurry. Nah, itu kita gunakan so. Jadi, saya harus buru-buru. Saya udah telat nih. So, jadi saya buru-buru. Tapi saya udah telat nih. Jadi saya malas saja masuk. Nah, konteksnya kedua-duanya adalah penggunaan so. Cuman yang baiknya adalah kalau telat tuh harus buru-buru, jangan ditinggalin kelasnya, oke? Apalagi kelas bahasa Inggris ya guys. Nah, ini yang saya bilang tadi, selain coordinating conjunction ada correlative conjunction, not only but also, dan lain-lain. Lalu subordinating conjunction, nah ini baru pakai apa tadi, after, before, although, because ya, dan lain-lain. Lalu yang keenam guys, kita sebut dengan interjection atau kalimat seru. Kalimat seru ini pada written text biasanya nggak ada, yang tertulis biasanya nggak ada. Dia hanya pada spoken language atau pada speaking, kita bercakap-cakap gini sekarang. Do you understand what I mean? Aha, gitu ya. Itu yang informalnya. Do you understand what I mean? Yeah, gitu ya. Nah, tapi kalau dosen, ke guru jangan gitu ya. Tapi kalau ke sesama teman boleh, no problem, apa orang yang lebih muda darimu ya. So we can conclude that part of speech, the minor part. We have 6 parts. The first one auxiliary verb, pakai to be ya, pakai to do, pakai to have, modal auxiliary. Lalu determiners, kita punya determiners, definite article, indefinite article, dan demonstrative. Lalu pronoun sudah dijelaskan tadi, type of pronounnya. Ada subject pronoun, object pronoun, demonstrative pronoun, lalu possessive pronoun, dan reflexive. Oke, number 4, prepositions. Prepositions sudah saya jelaskan tadi, kata depan ada sebagai place, ada time, ada important positions lainnya. Lalu conjunctions pada dasarnya ada 3, namun pada basic English, one for more understanding, pengajaran yang lebih memahami untuk conjunction tersebut, hanya sekedar coordinating conjunction saja dulu, lalu let's move to correlative conjunctions and then subordinating conjunction ya. Tapi yang namanya untuk bahasa Inggris basic itu lebih baik coordinating conjunction dulu. Bukan berarti nomor 2 dan nomor 3 ini tidak boleh. Lalu yang terakhir adalah interjections. Interjection ini lakukan hanya pada for informal speaking atau pada spoken language. Kalau kalian temukan di dalam written language atau written text, berarti dia dalam bentuk, kalau nggak novel, short story, dan lagu mungkin ya boleh ya. Tapi kalau di dalam formal language tidak usah itu digunakan, okay? Do you understand what I mean? Nah, it's time for you. It's your turn to make your own exercises by writing down your own example of sentence with the use of fanboys. Nah, ini menurut fanboys tadi, tulislah 1F contoh kalimat sendiri, 2A contoh kalimat sendiri sampai selesai. Nah, you have to submit it into our group, classroom group ya. I'll be waiting there, and then let's discuss after this class ya. Do you have any questions, guys? If you have any questions, you may ask me some questions in our group, and I will answer it one by one. I think this is the end of our meeting for today. Thank you very much. I wish you could understand what I have taught you before, yeah, what I have shared with you. Sharing is caring, actually. Thank you very much. See you next week. Bye-bye. Assalamualaikum. Kelas Digital